Perkenalkan, nama saya Karin Lekong. Dengan ekor NIM 239 akan menjelaskan pemaparan materi kelompok saya tentang pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia yang diambil dari buku Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Hermansyah SHM di bagian bab 8. Baik, kita akan masuk di bagian yang pertama pada bab 8, yaitu hukum persaingan usaha yang mendukung daya saing dalam negeri. Globalisasi ekonomi menyebabkan setiap negara harus membuka pasar dalam negerinya agar produk barang atau jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang atau jasa dalam negeri. Oleh karena itu, apabila tidak didukung oleh kesiapan pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing, maka keadaan ini dapat saja mengancam kesinambungan kegiatan usaha dari para pelaku usaha domestik, bahkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Lemahnya daya saing dalam negeri di antara lain disebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. Padahal dalam globalisasi ekonomi yang dirumuskan oleh Michael Porter, bahwa persaingan antar perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Dalam arti bahwa daya saing suatu perusahaan di salah satu belahan bumi atau negara amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan tersebut di belahan bumi atau negara yang lain. Menurut Michael Porter, dalam persaingan global, suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul hanya jika memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk. Keunggulan atas biaya mencerminkan perusahaan beroperasi secara efisien, dan keunggulan atas produk indikasi perusahaan senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang inovatif. Dari pandangan Michael Porter di atas, menunjukkan bahwa sebuah perusahaan atau seorang pelaku usaha dapat bertahan dan unggul dalam upaya menghadapi persaingan usaha apabila memiliki dua persyaratan, yaitu keunggulan biaya dan keunggulan produk. Ini berarti bahwa meningkatkan daya saing dalam negeri, maka pelaku usaha di Indonesia harus memiliki kedua keunggulan tersebut, dan pemerintahan sebagai pembuat kebijakan mendorong terwujudnya hal tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam negeri itu adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada tanggal 5 Maret 1999, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kompetitif, dan kondusif, serta mendorong terciptanya efisiensi yang menunjuk pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar. Secara khusus juga diorientasikan kepada demokrasi dalam berusaha, dalam arti sebagai upaya memberikan kesempatan dan peluang usaha yang sama untuk setiap pelaku usaha agar dapat berusaha dan bersaing dalam ekonomi pasar dalam memproduksi dan memasarkan barang atau jasa seefisiensi mungkin, yang pada akhirnya konsumen mempunyai kesempatan untuk leluasa untuk memilih dan memperoleh produk atau jasa yang berkualitas dengan harga yang murah. Tidak dapat disangkal bahwa persaingan dalam dunia usaha merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Perlu didukung oleh suatu sistem hukum yang mendukung persaingan yang sehat dan juga kondusif, yaitu suatu hukum persaingan usaha dan lembaga pengawasan persaingan usaha sebagai pengawasan dalam rangka penegakan hukum persaingan. Jadi, dalam suatu ekonomi pasar diperlukan hukum persaingan usaha dan lembaga pengawasan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha yang mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup. Persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat dan konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar para pelaku usaha dan negara tidak turut campur, namun untuk terciptanya level playing field antar pelaku usaha
melindungi pihak yang lemah, yaitu konsumen, maka cukup beralasan apabila negara perlu ikut campur dalam mengatur persaingan usaha itu dengan berdasarkan pada kekuasaan negara sebagai pembuat kebijakan atau ketentuan-ketentuan bidang ekonomi. Lebih lanjutnya, perlu dikemukakan bahwa hukum dan kebijakan persaingan usaha itu menerima peran penting negara untuk mengatur perilaku pelaku usaha. Negara tidak lagi sebagai pelaku usaha, tetapi sebagai fasilitator dan penguasaan melalui kebijakan dan pengaturan perundang-undang yang diterbitkannya. Dalam hal ini, perilaku pelaku usaha perlu diarahkan agar sesuai dengan tujuan dari hukum dan kebijakan persaingan usaha yang telah ditetapkan. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu orientasi pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini, hukum tidak hanya dipakai untuk mengungkap pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebaiknya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen. Kita ketahui bahwa hukum juga diarahkan atau diorientasikan kepada upaya menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan selanjutnya diubah dengan pola-pola perilaku yang baru. Bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu memegang peran penting dalam membangun budaya hukum agar para pelaku usaha dan aparat penegak hukum dapat diperlakukan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang anti monopoli tersebut. Ini berarti bahwa kehadiran dari undang-undang tersebut berorientasi tidak saja mengatur persaingan usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perubahan perilaku atau kebiasaan terdapat dalam masyarakat. Ada dua orientasi dalam pengembangan hukum persaingan di Indonesia, yaitu yang pertama orientasi kepada pengaturan persaingan usaha antar pelaku agar terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif, dan kedua orientasi kepada perubahan perilaku atau kebiasaan yang terdapat pada masyarakat, terutama perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktik oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Mengandung arti bahwa kedua hal itu merupakan landasan dan pertimbangan dalam upaya mengembangkan hukum persaingan usaha tersebut. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang juga sering disebut Undang-Undang Anti Monopoli itu mempunyai peranan penting sebagai landasan hukum dalam mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha di Indonesia, menciptakan adanya kepastian perusahaan dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering atau lengkapnya social engineering by law. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahan, yaitu satu, mengenai problem yang dihadapi sebaik-baiknya, kedua, memahami nilai-nilai ada pada masyarakat.